sahabat Orlin Farm semuanya. Kita sekarang pertemuan ketiga ngaji rutin dari Orlin Farm. Kemarin kita udah bahas tentang pendahuluan, bagaimana hidayah itu bisa datang ke kita, dimana hidayah itu ada awal dan ada akhir, ada batin dan ada zahir. Kita nggak bisa mendapatkan hidayah batin kalau kita nggak melakukan zahirnya ibadah itu. Contohnya kita nggak bakal bisa merasakan nikmatnya sholat kalau kita nggak melakukan sholat itu, kayak gitu. Dan hari ini pertemuan ketiga kita akan bahas tentang taat. Nah, penasaran kan ilmu lanjutannya dari kitab Bidayatul Hidayah? Next, tonton sampai akhir ya untuk menikmati pembelajarannya. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya pengajian kita. Sebelum kita mulai, kita hadiahkan Fatihah untuk mu'alif, untuk pengarang kitab ini, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Al-Fatihah. Oke, nah kemarin kita udah belajar tentang pembukaan ya, jadi pembukaan dari kitab ini gitu. Nah, lanjut kita masuk ke pasal yang pertama. Jadi ada 3 pasal ya. Pasal yang pertama ada 3 bab sih sebenarnya. Ada 3 ya bab. Nah, kita baru masuk ke yang pertama. Nah, yang pertama Al-Qismul Awal fi Tha'ah. Ya, ini yang bagian pertama, ini menjelaskan tentang taat ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil. Jadi yang pertama, ketahuilah bahwasanya perintah Allah itu ada yang sifatnya wajib, fardu ya, dan ada yang sifatnya nawafil atau sunnah. Jadi perintahnya Allah itu bisa dalam bentuk kewajiban yang harus kita lakukan, atau dalam bentuk kesunahan yang sifatnya tidak wajib gitu. Nah, wal fardu ra'sul mal wa huwa aslu tijarah. Dan fardu, perintah Allah yang bentuknya fardu itu diibaratkan seperti modal ya. Kalau kita bisnis kan butuh modal gitu ya. Nah, sama fardu itu seperti kalau di bisnis itu modal. Wa huwa aslu tijarah. Nah, yaitu maksudnya modal itu adalah pokok dari perdagangan, perniagaan ya. Kalau bisnis butuh modal gitu maksudnya. Maksudnya kefarduan itu kayak kita mau bisnis harus punya modal, jadi harus ada modal dulu gitu baru kita mau bisnis. Kalau enggak bisa. Wabihi tahsulu an-najah. Nah, dengan kita melakukan perintah Allah yang fardu itu, maka kita akan selamat gitu. Selamat dari kerusakan ya. Dari dosa. Dari kerusakan gitu. Wa naflu huwa ar-ribhu wa bi al-fawzu bitarajah. Kalau tadi fardu itu diibaratkan seperti modal, nah sekarang kalau kesunahan tuh diibaratkan sebagai untung. Ya, jadi kalau kita bisnis, kita butuh modal. Nah, itu seperti fardu. Kemudian untungnya itu seperti melakukan sholat sunnah. Nah, dengan ibadah-ibadah sunnah ya, dengan ibadah-ibadah sunnah itu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Yaitu apa? Kita mendapatkan derajat yang mulia ya di sisi Allah. Nah, itu bentuk-bentuk dari perintah Allah. Nah, itu seperti yang sabda Nabi ya, dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Ya, Allah berkata, Allah berfirman ya, tabaraka wa ta'ala. Nah, tabaraka itu artinya bertambah kebaikannya ya. Jadi kalau ada orang ngomong barakallah itu maksudnya biar kebaikannya itu tambah gitu. Nah, jangan sampai doain barakallah nggak tahu artinya apa ya. Nah, kemudian wa ta'ala dan maha suci Allah. Maha suci Allah dari hal-hal yang tidak layak. Misalkan Allah beranak itu nggak layak kan. Allah tidur kan nggak layak.
Allah itu bersih dari ketidaklayakan itu. Itu maksudnya. Apa itu? Allah berfirman, berkata apa? Ini bukan ini ya, ini bukan Quran ya. Tapi ini jadi Allah yang berfirman, cuman nggak jadi Quran. Itu namanya hadis qudsi, beda. Nah, kalau firman Allah yang jadi jadi Quran, yang apa? Yang firman tuh yang nanti jadi Quran gitu. Tahu bedanya ya? Gitu bedanya, paham nggak? Tapi tetap aja Allah berfirman. Ya, boleh apa aja boleh berfirman. Tapi itu apa namanya definisinya biar nggak salah paham. Jadi nggak Quran ini. Tapi dari Nabi gitu, lewat Nabi. Ya semua lewat Nabi sih. Tapi maksudnya nggak lewat malaikat Jibril gitu. Mungkin. Paham nggak? Kok yang masih bingung? Coba boleh diulang? Ya jadi Allah itu berfirman ya. Kalau lewat malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad itu namanya firman yang jadi Al-Quran. Gitu. Nah, ada yang dari Nabi sendiri gitu. Dari Ada Nabi. yang dari Allah sendiri, bukan Nabi sendiri kali? Iya, dari Nabi. Nabi kan dari Allah. Enggak lewat perantara malaikat Jibril gitu. Oh iya. Nah, itu disebut dengan hadis qudsi gitu. Nabi yang ngomong, cuman pakai redaksi qala Allah taala gitu. Jadi kalau hadis itu kan ada 3 ya. Hadis sifatnya takririyah, misalkan Nabi nyuruh apa itu ketetapan. Ada yang sifatnya af'al, dari Nabi melakukan apa, di sahabat melihat Nabi sedang apa gitu. Berarti orang lain tapi melihat perilaku Nabi. Nah, itu perilaku Nabi itu af'al namanya. Ada yang hadis yang bentuknya gitu, ada yang qauliyah. Perkataan Aisyah itu maksudnya hadis af'al. Iya kan, Aisyah melihat Nabi. Oh iya. Ya enggak gitu juga sih, maksudnya kan kalau hadis kan dari riwayat-riwayatnya dari siapa. Tapi kan di situ kelihatan apakah yang perawinya pertama itu apakah mendengar Nabi bilang, apa perawinya itu pernah melihat Nabi sedang apa gitu. Nah, itu ada bentuknya gitu pokoknya. Jadi hadis Nabi itu ya apa yang jadi, ada yang macam-macam gitu. Bisa sahabat ngelihat, bisa Nabi sedang berkata diturukin sahabat gitu. Paham nggak? Paham. Gitu ya. Nah, itu bedanya. Apa kata Allah? Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun, tidak mendekat kepadaku orang-orang yang mendekat ya. Bimisli ada'i maftaratu alaihim, dengan seperti dia melaksanakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya ya, alaihim kepadanya. Nah, dalam riwayat yang lain ya, dalam riwayat Bukhari Sahih Basya itu wama taqarraba ilayya abdun bi syai'in minat ta'ah ahabba ilayya mimma aftaratukum alaih. Jadi ini beda redaksi. Nah, ya, kalau hadis biasanya gitu. Mungkin kan dia dengarnya sahabat yang itu, dengar perawinya dengarnya ini, yang ini dengarnya ini. Tapi mungkin ini tuh sama isinya sebenarnya, cuman katanya bisa beda gitu. Nah, ini ada riwayat lain yang bilang tidak mendekat kepadaku seorang hamba dengan melakukan ketaatan yang lebih aku cintai daripada dia melakukan hal-hal yang aku fardukan gitu. Wala yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidak putus-putus seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan melakukan nawafil tadi ya, melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah gitu. Hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya gitu. Jadi kalau orang pengen dekat sama Allah ya harus melakukan kewajibannya, mengajukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan melakukan kesunahan-kesunahan yang diperintahkan gitu. Baru nanti Allah akan bisa cinta kepada hambanya yang mau dekat-dekat itu gitu. Mau PDKT gitu. Ya kalau ada cowok mau PDKT ke saya kan dikasihin apa yang dia suka ya, dihadiahi apa yang dia suka gitu. Nah, sama kalau Allah, kita mau dekat-dekat sama Allah, mau PDKT sama Allah ya kita harus berikan ya, kita harus menunjukkan cinta kita kepada Allah, yaitu dengan melakukan perintahnya, dengan melakukan kesunahannya, kira-kira sama lah ya gitu. Nah, hingga aku cinta kepadanya gitu, kata Allah, aku cinta kepada hambaku yang dekat-dekat itu gitu. Nah, fa idza ahbabtuhu ya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Nah, saya belum mau masuk ke sini,
tak jelasin dulu yang dimaksud dengan fardu dan nawafil tadi. Nah, kata fardu kan tadi disebutin kalau hamba itu melakukan kefarduan, melakukan ibadah yang sifatnya wajib. Nah, itu meliputi fardu ain, fardu ain ya. Itu fardu yang dibebankan kepada individu. Misalkan kita sholat, itu kan individu kan. Kita puasa itu individu. Nah, atau kefarduan atau kewajiban yang dibebankan untuk suatu kelompok, yaitu kita sebut dengan fardu kifayah. Misalnya kayak mengurus orang meninggal, kemudian mensolati, nah itu kan fardu kifayah. Atau misalkan orang yang ahli pertanian di dalam suatu desa atau dalam suatu negara, orang yang ahli nuklir gitu-gitu misalkan. Orang yang ahli peternakan gitu, yang ahli bisnis, itu bisa jadi fardu kifayah gitu. Kalau nggak ada itu, orang nggak makan misalkan ya, satu kampung itu ya, maka dosa semua, harus ada yang belajar. Itu contoh fardu kifayah gitu. Nah, yang dimaksud Allah itu dia melakukan fardu ain dan fardu kifayah gitu. Itu yang, nah kemudian fardu mencakup juga fardu atau kewajiban yang sifatnya dohir dan batin. Ini lagi-lagi kita bahas dohir batin ya. Apa yang sifatnya dohir dan batin ya? Kalau dohir itu ya kefarduan yang sifatnya dohir ya, kewajiban yang sifatnya fisik ya, bentuk perbuatan, yaitu kayak misalkan sholat. Itu kan perintah Allah yang wajib dan bentuknya dohir, jelas kan kita melakukan sholat gitu. Walaupun sholat sendiri kita nggak bisa lihat, ya sholat itu kan konsep sebenarnya. Kemudian zakat, puasa, nah itu kan fardu kewajiban sifatnya fisik, ya kita suruh ngelakuin gitu. Nah ada juga yang bentuknya misalkan meninggalkan gitu, kewajiban yang sifatnya meninggalkan. Apa contohnya? Misalnya meninggalkan zina, meninggalkan membunuh, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Itu juga perintah, tapi perintahnya bentuknya pencegahan. Nah, itu masuk di situ. Dan yang kefarduan atau kewajiban yang sifatnya batin. Apa itu contohnya? Kayak misalkan kita mengetahui Allah, kemudian kita cinta kepada Allah, tawakal, ikhlas, dan apa yang sifatnya rohani itu, yang sifatnya batin, yang sifatnya kolbu itu. Nah, itu kefarduan-kefarduan yang sifatnya batin ya. Jadi ada fardu kewajiban yang dohir, kewajiban yang batin. Nah, itu ya. Jadi aspeknya itu meliputi itu. Jadi kita ya sebenarnya kita ya harus belajar gimana sih biar kita ikhlas, gimana sih biar kita cinta kepada Allah. Itu ya harus belajar wajib gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya tadi ya. Jadi kalau hamba itu melakukan kewajiban yang sifatnya dohir batin, kemudian yang fardu ain, fardu kifayah, yang sifatnya atau dan meninggalkan larangannya, hingga Allah akan mencintainya gitu. Nah, gimana kalau Allah sudah mencintainya? Nah, belum, lupa ada keterangan lagi yang mau saya sampaikan. Gini, kalau kita melakukan kefarduan, kalau kita melakukan kewajiban, itu sifatnya masih menggugurkan kewajiban. Kita melakukan fardu ain, sholat kan ada yang sifat itu kan kayak kita meninggalkan kewajiban ya karena diperintah ya kita lakuin gitu. Tapi kalau kita melakukan kesunahan itu karena kita cinta kepada Allah sebenarnya. Karena kita khidmah kepada Allah. Gitu. Mungkin nggak karena kita mengharapkan sesuatu balasan dari Allah. Ya bisa jadi, tapi kelebihannya melakukan sunnah itu yang sunnah ya. Kalau kewajiban kan ya harus semua. Nah kalau sunnah itu bisa jadi memang niatnya memang karena cinta, niatnya pengen khidmah kepada Allah gitu, pengen Kalau ngabdi pada Allah. awalnya niat yang karena ingin mendapatkan sesuatu balasan dari Allah, apakah itu termasuk juga cinta sama Allah atau baru sekedar percaya adanya Allah? Nanti akan dibahas lebih detail ya, tapi prinsipnya itu udah masuk bagus lah, udah masuk ikhlas. Kalau kita mengharap balasan dari Allah masih ikhlas, masih masuk bagus lah ya gitu. Berarti boleh ya kita tuh menagih janji Allah? Ya boleh, ya nggak apa-apa. Itu kalau di ulama-ulama kalau di dalam perspektif tasawuf itu masih rendah. Maksudnya masih rendah?
tujuan yang sifatnya masih Oh iya, rendah. duniawi banget ya, Masih. manusiawi sih. Ya. Nah, itu memang ya kalau kita levelnya kita ya masih maklum. Tapi kalau level-level ulama, dia ibadah ya nggak ngarep apa-apa. Ya kan Allah perintah. Ya kan Allah perintah yang kita lakuin, ya nggak ngarep bisa hebat, nggak ngarep bisa dihormati orang, gitu. Tapi misalkan kita, ya Allah aku udah hatamin Quran nih, pengen dapat apa, ya nggak apa-apa. Itu masih termasuk kategori ikhlas. Tapi yang levelnya bawah, gitu aja sih. Tapi nggak Kalau apa-apa. yang Allah janjikan misalkan sedekah itu kan akan dibalikan kepada kita. Ya, sebenarnya kita nggak usah nuntut juga udah akan dikasih Pasti gitu akan ya. dikasih. Nah, oke kita lanjutin. Jadi itu poinnya ya. Jadi kalau kewajiban itu kayak misalkan cuma menggugurkan aja nih kalau kefarduan. Tapi kalau kesunahan itu udah kita pengen khidmah ke Allah. Kita pengen ya kita menunjukkan cinta kepada Allah. Itu bedanya. Nah, ketika Allah sudah cinta, maka apa yang terjadi? Kuntu sam'ahu yasma'u bih. Maka Allah akan jadi pendengarannya. Ya. Wa basaruhul ladzi yubsiru bih, dan Allah akan menjadi penglihatannya. Wa lisanuhul ladzi yantiqu bih, dan Allah akan jadi mulutnya, akan jadi ucapannya. Wa yadul ladzi yabtishu biha, dan Allah dan tangannya akan digunakan untuk apa? Tangannya Allah gitu maksudnya. Wa rijluhul ladzi yamshi biha, dan kakinya digunakan, ya gampangnya Allah akan jadi kakinya. Akan menggunakan kakinya. Nah, tapi ini jangan dimaknai. Mungkin ini kali ya petunjuk dari Jangan Allah gitu ya. dimaknai, ntar dulu. Ini jangan dimaknai letterlek. Letterlek itu jangan dimaknai tekstual. Nanti bisa jadi Allah jadi penglihatan berarti ya. Maka Allah akan jadi tangan gitu. Nah, ini malah ngeri lagi ya. Jadi nanti jatuhnya kita mujassimah ya. Kita menyamakan, kita menganggap Allah itu punya jisim, punya fisik, punya wujud mah pasti wujud ya. Allah punya fisik gitu ya. Nah, itu salah, nggak boleh. Nah, ini kita maknai kalau menurut Imam Nawawi ya. Kita maknai bahwasanya Allah itu sudah menjaga anggota tubuh kita gitu maksudnya. Artinya kita melihat yang nggak dilarang, melihat yang diperintah, kita akan mendengarkan pendengaran yang baik, kita akan berbicara dengan pembicaraan yang baik, dan kita akan menggunakan tangan kita untuk kebaikan, dan akan menggunakan kaki kita untuk kebaikan. Itu penafsiran yang pertama. Ada juga yang udah rada tinggi nih, yang mungkin nggak tinggi, atau penafsiran lain. Ada yang mau bilang dia akan difasilitasi oleh Allah, akan diberikan fasilitas oleh Allah, tahu. Jadi kan tadi kan Allah jadi pendengarannya, maka dia akan mendengar orang-orang yang dengar. Mungkin dia akan mendengar hati orang, dia akan mendengar isi hati orang, atau Allah akan jadi penglihatannya. Bisa jadi dia tahu masa depan. Ya, nah ini yang saya maksud kemarin yang Kiai Syafa itu diintip. Jadi udah tahu nih akan terjadi. Bisa jadi kalau wali Allah udah jadi kekasih itu bukan sesuatu yang mustahil. Dia bisa ngelihat apa yang di depan, dia bisa melihat hati orang, dia bisa melihat ya gitu-gitu. Itu bisa dikasih akses ke sana kalau dia udah dicintai sama Allah. Ada yang gitu pemanahnya gitu ya. Nanti dulu. Nah, jadi itu kalau kita udah dicintai sama Allah. Ya. Nah, ada juga yang memberikan penafsiran begini. Artinya apa? Artinya dia nggak akan mendengar kecuali berzikir kepadaku. Pada Allah maksudnya. Dan dia nggak akan melihat kecuali dia melihat di dunia ini sebagai kebesaran Allah. Dia tidak akan merasakan enak, merasakan nikmat ya, kecuali dengan mendengarkan firmanku, firmannya Allah maksudnya. Dan dia tidak akan merasa tenang kalau dia tidak bermunajat kepada Allah. Ya. Dan dia tidak akan menggunakan tangannya kecuali untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Dan dia tidak akan berjalan menggunakan kakinya kecuali digunakan untuk berjalan kepada hal-hal yang diperintahkan atau untuk ketaatan. Nah, itu banyak penafsiran kan tadi. Nah, silakan mau dipilih yang mana. Sudah disesasikan banyak penafsiran untuk hadis ini gitu.
Nah, itu poinnya ya. Jadi, nah, walhasil kalau seseorang itu bersungguh-sungguh ya, ingin memang benar-benar mau mendekatkan diri kepada Allah, yaitu maka dia harus melakukan apa yang diwajibkan. Maka kita harus sholat 5 waktu, kita harus zakat, harus puasa ya, kalau haji kalau mampu, kita harus melakukan itu. Berikutnya, kita harus mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, sedekah, kemudian sholat qobliyah ba'diyah, puasa sunnah Senin Kamis, atau puasa Dawud, Ayamil Bid, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau udah begitu, maka Allah akan menaikkan derajat imannya menjadi ihsan. Nah, mungkin kita masih di derajat paling awal ya. Derajat paling yang pertama itu derajat Islam. Jadi kita habis syahadat kan Islam, tapi kan hati kita belum tentu Islam gitu. Maksudnya belum tentu yakin kepada Allah. Ya, buktinya kalau kita lupa, kehilang, misalkan kemana nggak bawa ATM kan juga kebingungan gitu ya. Itu kan gampangnya gitu. Kan ada orang yang menuduh ini jimat nih haram misalkan, bawa apa gitu. Haram ini karena kita bergantung dengan jimat itu misalkan. Ya, tapi kalau orang ke ATM, orang pergi nggak bawa ATM, kalau ATM-nya ke bawah susah nggak? Susah. Berarti ATM jimat bukan? Nah, ya udah dipikir sendiri. Saya nggak mau ngejas gitu. Artinya ya kita nggak usah ngituin orang. Ya kita aja keseharian kita. Nah, kita ya tadi contohnya ATM ketinggalan, HP ketinggalan, kita susah gitu ya berarti. Kalau Al-Quran ketinggalan gitu. Biasa aja ya. Nah, jadi silahkan dianalisa sendiri ya, dimirip-miripin sendiri. Tapi kira-kira gitu ya. Nah, jadi jangan lupa tadi derajat yang pertama adalah Islam. Ya, jadi semua yang udah syahadat jadi Islam. Tapi orang Islam itu belum tentu iman. Ya. Nah, kalau dia udah menjalankan kewajiban, menjalankan kesunahan, dia udah iman, udah percaya. Nah, kalau dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten, dengan zikir-zikir yang dibimbing oleh guru, maka dia bisa naik derajatnya jadi ihsan. Gitu. Mungkin kita masih Islam ya. Islam, naik lagi iman, naik lagi ihsan. Gitu. Nah, kalau tadi kalau apa ihsan? Kalau Allah kalau apa, Mas? Iya, kalau kita melakukan tadi kan ceritanya kan kalau kita bersungguh-sungguh ingin dekat kepada Allah, kita melakukan kewajiban, kemudian kita melakukan kesunahan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menaikkan derajat kita dari derajat iman menjadi derajat ihsan, gitu ya. Nah, setelah itu maka kita akan hadir ya, kita akan menjadi menyembah Allah itu dengan hati yang hadir. Mesti kita benar-benar menghadap. Jadi sholat kita itu ya nggak cuma sujud ruku baca apa enggak cuma itu, tapi sudah memang hati kita hadir menghadap Allah gitu, wasyuk dan merasa rindu ya, dan menanti-nanti rindu kepada Allah, sehingga dia menyaksikan Allah dengan ainil basirah. Ini udah paling tinggi nih. Dia udah musyahadah Allah dengan mata batin, dengan ainil basirah, dengan mata batin. Faka'annahu yarah, ya hadis Jibril kan, seperti dia melihat Allah ya. Maka kalau udah begitu, kalau dia udah levelnya udah musyahadah, ini kalau nyampe level ini nggak bisa semua orang ya. Jadi orang-orang yang tertentu aja yang udah level musyahadah. Kalau dia udah di level ini, maka hatinya, kolbunya itu akan dipenuhi dengan mahabbah kepada Allah, akan dipenuhi dengan cinta kepada Allah gitu. Nah, itu maksudnya kalau orang sudah melakukan kewajiban dan melanjutkan kesunahan dengan sungguh-sungguh. Maka kalau udah jadi kekasih Allah ya akhirnya jadi wali gitu. Jadi wali Allah. Oh, jadi wali ya nanti akan ke makom musyahadah. Walan taswila ayyuhat talib ilal qiyam bi awamirillah illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika. Dan kamu, wahai murid-murid ya kita semua, kamu nggak akan bisa sampai ya kepada
melakukan perintah-perintah Allah kecuali kamu muraqabah qalbik. Kecuali kamu melakukan PDKT kepada Allah. Ya. Dengan apa? PDKT-nya dengan kolbu dan juga dengan anggota badan gitu. Apa konkretnya ya? Misalnya kita mendawamkan baca Quran ya, kemudian menyibukkan hati kita itu untuk ingat Allah. Jadi misalkan lagi ngasih makan kambing tapi ingatnya Allah, Allah, Allah. Misalkan lagi ngupload YouTube ya ingatnya Allah, Allah, Allah. Kita lagi masak ya Allah. Lagi apa lagi? 5 menit kalian. Ya kita sih aku. Atau lagi ngomong itu ngasuh anak tapi ingatnya Allah. Ngasuh kucing Mas kalau Ngasuh kita. kucing ingatnya Allah. Ngasih makan kucing ingatnya Allah. Jadi itu maksudnya ya. Jadi harus dengan kolbu, harus dengan anggota badan gitu. Nah, filah dodika di dalam pandanganmu, wa angfasika dan di dalam nafasmu, tarikan nafasmu. Fahina tusbih walahina tamshi. Ya, yaitu di pagi harimu hingga sore. Nah, artinya kamu nggak akan sampai tadi ke level itu kalau kamu nggak melakukan muraqabah. Ini kalau ditarekat ya, itu nanti ada level-level muraqabah itu ya. Nah, gitu ya. Jadi itu metodenya. Jadi kalau kita mau dekat Allah ya kita harus konsisten, konsekuen, ya konsisten istiqomah gitu maksudnya. Nah, faida arat al muraqabah. Nah, kalau kita sudah komitmen pengen mendekatkan diri kepada Allah, ya ini agak berat sih. Tapi kalau habis ini nanti bahas bangun tidur ngapain kok. Nah, nah ini memang pembahasannya agak dalam. Loha muttaliun ala dhamirik. Kamu harus sadar. Nek Allah itu tahu dia dalam kolbumu. Kamu sedang mikirin apa itu tahu. Nah, ini kolbu itu adalah chip ya. Chip yang bisa kita koneksi sama Allah. Dan setan jin itu nggak bisa ngakses kolbu. Nggak bisa. Tapi dia bisa masuk ke aliran darah. Dia bahkan ya ini saya kalau baca kitab Qurratul Uyun itu kitab pernah dengar nggak? Pernah ya? Baca. Fatur Rizal juga baca. Oh, udah. Nah, itu di situ jelaskan kalau seseorang itu sedang berhubungan dengan istrinya kok dia nggak baca doa, itu jinnya ikut masuk. Ya. Gitu. Nah, serem kan? Berarti satu hal yang paling aku bingungin kenapa bisa Fatimah dan Ali mereka saling jatuh cinta tapi jin nggak tahu. Berarti mungkin nggak itu hanya tersimpan lewat kolbu, tidak tersimpan dimanapun selain kolbu sehingga hanya Allah yang tahu. Iya bisa. Karena aku bingung banget kok bisa orang memiliki rasa cinta tapi jadi, setan pun nggak tahu. Ya gitu. Jadi itu kan di kolbu kan jin kan setan itu kan dari manusia dari jin ya. Nah, kalau jin itu nggak bisa ngakses kolbu, dia cuma bisa ngakses darah, otak, saraf bisa akses semua dia. Nah, kecuali kolbu, karena kolbu itu adalah otoritas Allah, itu chip yang diberikan Allah, kita bisa connect langsung ke wifi-nya Gusti Allah, gitu ya, ke jaringannya Allah, ke talinya Allah. Nah, jadi kita harus sadar dulu nih kalau Allah itu tahu loh dia dalam kolbu kita tuh Allah tahu gitu. Wa baina yadayhi ya. Dan di antara Allah ya, di antara kekuasaan Allah gitu maksudnya. Oh iya, salah 4 ya. Wa musyrifun ala dohirika wa batinika. Dan Allah itu melihat terlintas apa. Wah, hari ini mau apa nih gitu. Nah, Allah tahu lintasan apa yang di pikiranmu, Allah tahu. Di kolbu tahu, lintasan pikiran tahu ya. Wa khutwatik dan langkah-langkahmu Allah tahu. Misalnya kamu mau ngelangkah kemana hari ini mau ngaji misalkan ya Allah tahu gitu. Atau misalkan ngaji tapi niatnya lain gitu Allah juga tahu gitu. Niatnya tidur di situ tadi misalkan ya. Wasa iri sakanik dan setiap tempat yang tersembunyi pun itu Allah tahu. Setiap tempat yang digunakan untuk bermaksiat itu juga akan tahu. Gitu ya. Waharokatik dan gerak-gerikmu Allah juga akan tahu. Jadi kita harus sadar dulu, nek Allah itu tahu kolbu kita, Allah itu tahu aktivitas kita, Allah itu tahu batin kita, Allah itu tahu semua
langkah kita, waktu kita, tempat kita, gerak kita. Pokoknya Allah tahu semua lah pokoknya. Kita nggak akan lepas dari pandangan Allah. Itu. Nah, coba kalau merasa gitu, kira-kira orang akan berbuat maksiat nggak ya? Kira-kira nih, misalkan mau korupsi ingat Allah, waduh. Nah, jadi korupsi nggak? Ya tergantung kalau setannya lebih menang, ya jadi. Jadi poinnya gitu, jadi keren kalau orang gitu udah keren tuh. Itu artinya udah mau deket jadi wali. Artinya ingat terus sama Allah. Wali kan gitu, wali itu aulia Allah itu kekasih Allah, dia sedang apapun ingat. Dia tidur, jalan itu ingat, walaupun dia interaksi sama manusia, walaupun dia komunikasi gini, tapi hatinya tetap ke sana gitu. Tetap nyambung kepada Allah. Nah, ini bukan nggak mungkin, ini mungkin sekali untuk kita lakukan, asal kita mau komitmen aja gitu. Dan katanya wali itu sebenarnya sampai sekarang pun masih ada dan Lu masih, kan? masih. Wali bilang itu gitu. Wali itu ada macam-macam. Nanti kita belajar lah ya. Ini takut terlalu jauh nanti pembahasannya. Siap. Oke, nah wa annaka fi mukhalatatika wa khalwatika mutaraddidun baina yadayhi wa la yaskunu fil mulki wal malakut. Dan sesungguhnya kamu, kita nih ya, baik di saat kita begini interaksi dengan manusia, baik kita sedang sendiri misalnya di kamar mandi sedang sendirian, ya, itu sebenarnya kita sedang di hadapan Allah gitu. Dan tidak ada tempat di dunia ini fil mulki di dalam kerajaan Allah wal malakut itu dan alam kerajaan Allah di langit dan dunia, ya, sakirun orang yang diam, wala yataharraku dan bergerak, mutaharrikun orang yang bergerak, illa wajabbarus samawat wal ardu muttali'un alaih. Jadi di dunia ini sekecil apapun, di bawah laut pun, atau di kamar apapun yang udah dikunci, pokoknya nggak ada tempat yang tersembunyi di dunia ini bagi Allah. Ya. Termasuk di alam mulk dan alam malakut. Nah, ini panjang nih kalau kita mau bahas nih, ada strata alam ya. Kalau kita skill saja nih biar semangat belajar. Jadi yang kita huni sekarang itu namanya alam nasut atau alam malak ya, dunia. Nanti kalau naik level lagi ada namanya alam malakut. Nah, ini alam-alamnya para malaikat nanti. Kalau naik lagi ada namanya kalau naik lagi nanti ada alam jabarut. Yang malaikat apa? Malakut. Malakut. Nah, naik lagi nanti masuk ke alam jabarut. Terus naik lagi ke alam lahut, naik lagi ke alam hahut, ke alam nah itu nanti udah terlalu tinggi itu makrifat. Nah, ya, tahu itu dulu aja. Kita tahunya alam malak sama malakut aja dulu. Nah, orang itu bisa masuk, kita itu bisa masuk ke alam malakut kalau kita udah dilatih ya. Nah, kalau kita kesana ya bisa. Maksudnya bisa tuh rohnya kesana atau sama iya. Saatnya? Iya, rohnya dong. Kan kita masih rohnya bisa kesana. Jadi kita bisa ketemu sama malaikat, kita ketemu sama wali-wali Allah itu di alam sana, di alam. Saat lagi tidur. Iya, saat bangun gini rohnya. Misalkan ada orang ketemu nabi, nabi itu dia di alam jabarut mungkin ya. Jadi di sana ada nabi, ada wali-wali, ketemu Allah di alam sana gitu. Makanya ada orang ketemu nabi kan. Itu di alam sana. Sebelum meninggal kitanya. Iya, sebelum meninggal kan bisa kita ketemu nabi mimpi ataupun nyata begini. Kita rencanakan tapi atau itu tiba-tiba aja. Iya, kalau kita sih orang yang sudah sampai ke sana gitu. Kita kan masih ya direncana dong, ya dia berusaha dong. Kan ada yang rencana, ada yang dikasih, ya semua dikasih Allah sebenarnya. Iya, tapi ada yang wali Allah yang langsung itu namanya wali majdzub, yang diambil Allah, diundang, wali yang diundang Allah. Kalau kita kan berusaha dulu nanti diundang baru. Nah, itu nanti yang jalannya lewat thariqah itu nanti yang bisa sampai akses ke alam sana. Jadi orang-orang bisa tahu mukasyafah, udah tahu prediksi masa depan, itu wali dan dia udah akses ke sana. Dia bisa akses database-nya Allah gitu kira-kira ya. Dia mendownload, makanya dia tahu ini ke depan akan jadi apa. Tapi jangan hati-hati, ada juga tipu daya jin yang dia memberikan mukasyafah yang sifatnya palsu. Ada itu tipu daya jin yang wah ini kamu udah mukasyafah nih, udah musyahadah. Tapi jin sebenarnya yang ngasih tahu.
tunggu, sorry to say. Berarti sebenarnya ibaratnya ya, mohon maaf ya, kan kalau kita sekolah kan ada sertifikasi lalai. Berarti hal-hal kayak gini kan tuh nggak ada sertifikasi ya? Ada. Hanya kita doang yang tahu. Ada sertifikasinya. Yang sertifikasi sih mursyidnya. Gurunya. Ketika kita ikut toriko, maka gurunya tahu. Gurunya itulah yang memberi tahu, kamu udah mencapai ini, kamu udah mencapai ini gitu. Iya. Jadi atau kita merasakan terus guru kita tanya ke guru, oh ya. Aku merasakan ini gitu ya. Itu udah alam, berarti udah level apa? Ada, semua ada sertifikasinya. Kayak misalnya mau jadi dukun juga ada kok sertifikasinya. Mesti level-levelnya ya. Yes, walaupun nggak bentuk sertifikat gini. Iya, maksudnya ada orang yang melabelkan memverifikasi gitu. Ada pasti. Ada verifikatornya. Terus, itu kok bisa apa tadi musyaka itu yang dapat dari setan? Kalau ada yang mursyid. Makanya itu bukan mursyid ya. Kan ada orang tahu atau lihat alam jin gitu. Nah, itu makanya kalau dia belajar ilmu itu nggak ada gurunya, itu gurunya agak mengarah ke sana jin. Iya. Loh, kalau kamu misalnya Mbak itu puasa 40 hari gak tidur tuh bisa tiba-tiba bisa ngelihat jin. Tapi nanti kan bisa tersesat kayak Musaddiq yang ngaku nabi. Kayak Lia Eden. Lia Eden tuh ya dia ya puasa ya apa. Akhirnya ngaku istrinya namanya Kak Jibril. Itu kan tipu daya jin dia. Karena dia nggak punya guru. Kalau dia punya guru nggak akan ngaku-ngaku begitu. Paham? Iya paham. Nah itu pentingnya. Kayak makanya kan Sofa tuh suka bilang, Mbak, kan aku ada buku-buku tebal jangan baca sendirian tuh ntar dihasutin gitu. Ya kalau buku-buku diktat kuliah nggak masalah. Tapi kalau Masya Allah Mas. Tapi kalau buku-buku textbook, kalau buku-buku yang sifatnya agama juga kalau udah level tertentu udah bisa baca sendiri. Oh gitu. Kalau nggak baca buku fikih wanita? Ya boleh aja sih kalau baca aja ya. Tapi pemahamannya yang perlu diverifikasi sebenarnya. Gitu. Nah kalau ilmu yang tadi yang saya lihat ilmu rohani itu harus ada gurunya benar-benar tuh. Ilmu apa rukahan? Rohani. Nanti bisa disesatin jin nanti dibawa ke alam mana nanti. Nah itu maksudnya aku pengen nunjukin kalau kita mau belajar ilmu rohani gitu itu harus ada gurunya gitu ya, maksudnya. Siap. Nah begini juga. Ini kan masih dasar. Nanti kalau udah mau level tinggi nanti harus belajar sama yang ahli. Saya belum punya otoritas untuk itu. Kalau untuk mengajar yang sifatnya umum begini bisa. Tapi kalau sifatnya udah spesifik, nah yang gitu-gitu harus ada guru yang bersertifikat. Yang worship itu kan. Kan insya Allah kan kita ini Mas jalan bareng-bareng Mas. Iya insya Allah amin. Ya bisa jadi saya di bawah kan nggak tahu. Karena kalau kita gini ya, kita belum tentu yang duluan tuh sampai dulu bukan. Kalau di dalam ilmu rohani bisa jadi yang baru belajar 2 bulan itu langsung bisa usul. Tergantung Allah. Itu kan anugerah Allah kan. Karomah. Itu anugerah. Beda sama karomah ya. Oh beda. Itu anugerah. Anugerah sama hidayah beda. Beda dalam kondisi tertentu ya. Nah udah jangan terlalu mikir itu. Nah tapi kita mau belajar ini kan tadi. Nah ini malah kemana-mana. Nah tadi intinya itu ya. Jadi Allah itu tahu di semua tempat manapun di dunia ini sampai di bawah laut di Palung Mariana pun, Mariana namanya. Palung Mariana pun Allah tahu. Aku nggak tahu. Sampai di alam Jabarut manapun ya semua Allah semua itu. Sampai di alam jin yang paling pelosok gitu Allah juga tahu. Itu. Nah kemudian ya alamu khainatul a'yun dan Allah itu mengetahui ketidakjujuran mata. Kalau mau tahu jujuran mata. Khianat maksudnya. Khianat dari af'al dohir. Jadi maksudnya begini, kayak udah saya contohin sih. Misalkan sedekah. Tapi niatnya enggak sedekah, pengen dipuji orang misalkan. Nah itu Allah tahu, yang begitu Allah tahu. Itu kan khainatul. Ya. Kenapa? Loh iya, makanya iya kan semua ada dohir batinnya. Kita kan sekarang lagi mencoba mensinkronkan dohir batin kita gitu. Nah, jangan sampai dohirnya nanti kering. Makanya sukanya haram halal. Nah itu doang. Enggak mau itu. Mas aku mau nanya Mas. Ntar dulu. Ini udah mau beres. Ya udah siap. Boleh. Aku catat pertanyaannya. Okay, ya. Ada pertanyaannya. Tuh. Jadi maksudnya isyarah mata ya kalau menurut Imam Syarbini. Nah, kemudian
Ada juga yang maksudnya ada yang juga mensyarai. Misalnya kita memandang orang nih, tapi kan kadang sesekali kan kita ngelirik tertentu gitu kan. Nah, itu ada yang bilang itu kha'inatul a'yun. Ini kan kita kan sedang bayar kha'inatul a'yun kan. Saya sedang menjelaskan kha'inatul a'yun tadi. Ada yang bilang kita berbuat yang dohir tapi tujuannya lain, bisa juga itu. Ada juga yang bilang kha'inatul a'yun itu kayak kita melihat orang misalkan ya, tapi sebenarnya kita melirik apa tertentu gitu. Oh, jadi misalkan kan kalau perempuan matanya teh lebar gitu. Aku ngeliat ke situ, tapi sebenarnya aku mau ngeliat daun ini. Ya, yang gitu Allah tahu. Oh. Gitu. Ngelirik-ngelirik gitu ya. Ya, wa ma takhfa. Wa ma tukhfi sorry ya. Wa ma tukhfi as-sudur, dan Allah tahu yang apa yang tersembunyi di dalam hati. Apa yang tersembunyi di dalam kalbu Allah juga tahu. Hatta azam niat kita Allah juga tahu ya. Misalkan kita melakukan bantu orang tapi niatnya lain. Misalkan kita bantu orang tapi niatnya biar dia bisa kamu suruh-suruh misalkan. Nah, itu juga Allah tahu. Aku nggak Kan pernah ada yang begitu ya. Gitu loh, Gitu. Ya. Wala ta'lamu, ada ya. Nah, itu poinnya ya. Kemudian saya jelasin sarahnya aja. Nah, dan bahwasanya Allah itu juga akan tahu apa yang akan berlangsung gitu ya. Kan Allah yang merencanakan ya pasti tahu ya, Allah yang buat skenario. Ya, gitu. Allah akan tahu sekarang apa yang terjadi dan besok apa. Tapi kita nggak tahu apa yang bisa terjadi. Nah, itu Allah tahu ya. Oke. Nah, ini ada doa yang mungkin bisa diamalkan ya. Waqala ba'dul masyayikh, ada sebagian para ulama yang pernah berkata, fa idza dawama al-'abid ala hadidzik fahuwa a'anallahu ta'ala ala muqarabat al-manzur. Kalau ada hamba sedia mengamalkan zikir ini, maka akan diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apa doanya? Doanya adalah Allahu syahidi. Allah itu zat yang memandangku. Allahu memandangku, melihatku, melihat. Ini bisa dicatat ya. Allahu syahidi. Allahu hadiri. Allah hadir ya. Allahu muttali'un alayya. Allahu muttali'. Itu doanya. Zikirnya itu. Cuma 3 kata ya. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Muttali'un alayya. Nah, kalau orang bisa mendawamkan itu, ya entah habis sholat, apa terserah, pokoknya didawamkan ya. Insyaallah Allah akan bantu kita untuk bisa bermuraqabah dengan Allah. Muraqabah. Berarti kan dibahas kita muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah kan? Oh, jadi kekasih Allah maksudnya. Iya, mendekatkan untuk jadi kekasih. Aku kalau bahasa istilah Arab bingung ya? Agak susah. Oh ya, nggak apa-apa ya. Kalau bahasa Indonesianya sekilasnya ya, oke. Nah, itu ya, itu doanya, nggak ada. Jadi harus kamu tulis, nanti bisa nyontek di sini. Oh gitu sih. Sama artinya kayak boleh tuh Mas. Tadi udah diartiin? Sudah. Ya. Ya, nah dah. Nah, itu doanya, nanti bisa di itu. Nah, berikutnya. Ini kayaknya jam berapa nih? Oh, masih cukup lah sampai selesai, tapi nggak sampai ada bangun tidur nih, kayak nggak keburu nih. Ya nggak apa-apa Mas, yang penting pertanyaan aku kejawab. Oke ya, nanti minggu depan biar ngasihnya semangat, dikasih. Aku sama semangat loh. Ya. Kasih bintang dong Mas, nih siapa yang masuk jadi kayak anak TK gitu, siapa yang masuk hari ini dikasih bintang, kasih stiker ya nggak sih? Itu ntar 10 bintang dapat apa? Nanti kasih bintang sini ya. Tulis sih kelas khusus Bida itu Hidayah nih saya. Nah, boleh. Ntar aku kasih ya. Nah, gitu ya. Nah, oke. Waqat arsyad al-mus. Nah, gini. Musonef, maksud pengarang kitab ini sudah menunjukkan kepada hamba ya, kalau dia ingin beribadah kepada Allah ya, dengan ibadah yang sempurna ya, dengan hati yang ikhlas, dengan kolbu yang disibukkan dengan ingat Allah ya. Nah, itu sudah menjelaskan tadi, udah jelasin gitu. Nah, kemudian seseorang itu juga bisa memungkinkan diri memungkinkan kalau dia ingin bermuraqabah,
ingin beribadah kepada Allah itu tahu ya bahwasanya dia itu akan selamat dari malikul muluk. Dzaba anhu al waswasu as-sadir an jahli bi masaliki syariah wa tadabburil ma'ani mayakul. Maksudnya begini. Tadi kan kita udah tahu ya kalau mau muraqabah kan harus ngelakuin apa tadi ya. Nah, itu kita bisa berdampak kepada diri kita. Itu kita nggak was-was. Jangan kan was-was nih, ini wudu udah 3 kali belum ya? Udah basuh kaki belum ya? Itu bisa hilang ya gitu-gitu. Was-was itu akan hilang. Itu dengan kita menjalankan syariat-syariat itu. Gitu. Nah, berikutnya fata'adab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadillah ta'ala ta'addubal abdi adzalil al-muznib fi hadratil malikil jabbal qahar. Nah, oleh karena itu kita semua ya, wahai orang-orang yang miskin ilmu ya, kita dikatakan miskin ilmu. Zahir dan batin ya, yang benar ya, harus kita akui di hadapan Allah maksudnya ya. Maka kamu beradablah selayaknya seperti hamba yang hina. Hamba yang hina yang penuh dosa di hadapan Malikil Jabbar, di hadapan Allah yang Maha Jabbar dan Qahar. Wastahid dan bersungguh-sungguhlah kamu alla yaraka maulaka hina nahaka. Kamu bersungguh-sungguh bahwasanya Allah itu tidak melihatmu ya sekiranya Allah mencegahmu. Wala yafqiduka haitsu amaroka, dan Allah tidak melepasmu, mencabutmu ya. Hina amaroka, saat Allah memerintahkanmu. Walam takdir, dan kamu tidak akan mampu ala dzalika, melakukan itu, kecuali illa bi an tuwazzi'a aqwataka, kecuali kamu bisa menyusun waktumu, menjadwal waktumu, waturut tiba aurodaka, dan kamu menyusun doa-doamu, wirid-wiridmu, min sohabika, sejak bangunmu, ila masaika, sampai sore ya. Fazgu ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hina tastayqadha min manamika ila waqti rujuika ila madja'ika. Dan juga condonglah ya terhadap sesuatu yang bisa kamu melakukan sesuatu yang bisa kamu bisa ingat Allah ya, yaitu dengan melakukan perintahnya ya. Melakukan perintahnya sejak kapan? Sejak kamu bangun dari tidurmu, ila waktu rujuika, sampai waktu mau tidurmu, di saat kita tidur gitu ya. Nah, itu kita harus disusun, artinya kita harus menjadwal, kita harus menyusun strategi supaya kita bisa sampai ke level itu. Nah, itu Kita susunin. Itu Bikin evaluasi gitu. Nah, itu nanti dikasih tahu di sini ada caranya disusun. Makanya harus sampai selesai kalau mau. Jadi Allah yang tahu, Mbak. Gitu ya. Jadi nanti akan dibocorin, akan disusunin jadwal sama Imam Ghazali di sini. Masya Allah. Dibangun tidur doa apa, mau sholat ngapain. Nah, itu ada nanti di sini. Kan abis ini kita bahas bangun tidur, terus nanti mau ke kamar mandi, itu ngapain. Kan tiap hari itu kan, percayaan tiap hari kamar mandi. Habis itu kita mau wudu, terus gimana caranya. Habis wudu sholat, itu gimana caranya. Masya Allah. Mandi, kayak fikih, cuman tadi dikupas dari sisi batin juga.